Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan membahas contoh soal ya dari titik berat. Contoh soal yang kedua ya kalau tidak salah. Nah, di sini juga sudah disajikan dalam buah bentuk gambar ya, sebuah bentuk gambar. Ada dua buah bidang ya ketika kita melakukan pemenggalan atau kita potong di sini ya. Nah, di situ ada dua buah bidang, ada bidang segitiga dengan persegi tentunya, dengan nilai-nilai tertentu. Hampir sama dengan contoh soal sebelumnya, ya, segitiga dengan persegi panjang sebelumnya, kalau sekarang persegi. Nah, nanti ada beberapa hal yang membedakan, makanya kalian bandingkan dengan contoh soal sebelumnya ya. Nah, penyelesaiannya, langkah awal ketika kalian menemukan tipe soal seperti ini, jelas kalian potong dulu ya dua bidang tersebut. Dipotong menjadi dua. Ini bidang satunya itu persegi ya kan, bidang duanya itu adalah segitiga. Oke, dengan nilai-nilai tertentu ya. Nah, kemarin tuh nempel dengan sumbu Y-nya ini. Kalau ini agak menjorok ke dalam ya, sebesar 2 meter. Oke, analisis berikutnya adalah kita mencari nilai XY A1 dengan A2. Nah, di sini beda simbol ya. Sebenarnya sama saja. Simbol apapun itu, kalau untuk titik berat memang disimbolkan dengan X0 dengan Y0. Untuk X1 ya, kita nyatakan ini X1 ya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Di sini A1 dengan A2. Ya, kita cari nilai X1 boleh. Jadi kita fokus ke bidang satu saja yang persegi ini. Ya. Nah, untuk X1 5 meter. Dari mana 5 meter? Nah, jadi kita analisis nih. Ini ada persegi panjang ya kan? Persegi dengan panjang adalah torak keseluruhan kalau dari 0 itu 8 ya. Nah, ketika di sini ada nilai 2, 4, 6, 8 bilangan genap ya kan? 2, 4, 6, 8 nah, untuk perseginya. Nah, kita ambil titik tengahnya. Kenapa? Karena titik berat itu adalah titik pusat massa suatu benda ya. Makanya kita ambil titik tengahnya dari persegi ini. Maka di sini adalah nilainya 5 ya, atau bisa tuliskan di X1-nya adalah 5. Nah, untuk Y1-nya tetap di bidang pertama yang persegi Y1. Kita tarik ke sumbu Y. Ya kan? Kita tarik ke sumbu Y. Di sini lebarnya adalah 4 meter kan. Nah, 4 meter. Karena kita ambil titik tengahnya, maka setengahnya dari 4 ya kan, setengahnya dari 4. Oke, gitu ya. Nah, kemudian A1 dulu ya harusnya ya. Di sini X1, Y1, A1. Karena bidang pertama itu adalah persegi, maka luas dari bidang persegi itu adalah panjang kali lebar ya kan. Panjangnya nilainya 8 min 2 dari mana? Ini. Karena di sini tidak nempel dengan sumbu Y yang ditandai pada bidang persegi itu adalah mulai dari 2 sampai 8, maka panjangnya adalah 8 minus 2 ya kan? Hasilnya 6. Nah, untuk lebarnya 4 dari mana? Ini ya. Yang terhadap sumbu Y-nya, lebarnya atau tingginya ya. Sebesar 4. Maka 6 dikali 4 adalah 24 meter persegi. Untuk nilai apa ini? Untuk nilai bidang yang pertama, luas dari persegi ya. Semoga bisa dipahami nih sampai sini ya. Nah, langkah berikutnya yang kedua adalah nilai A2 X2 dengan Y2 ya. A2 X2 dengan Y2 karena hanya 2 bidang. Kalau 3 bidang berarti A3 X3 Y3 dan seterusnya. Lanjut ke A2, karena di sini menunjukkan bidang segitiga, maka luasnya itu adalah setengah alas kali tinggi ya. Nah, setengahnya itu konstanta, alasnya 10 dari mana? Ini. Alas dari segitiga yang terhadap sumbu X adalah 0 ya, 0 sampai 10. Paling jauhnya itu 10, maka nilai alasnya adalah 10. Untuk tingginya 10 minus 4 dari mana? Nah, ini tingginya terhadap sumbu Y. Awalnya itu mulai dari 4 sampai ketinggian maksimumnya 10. Maka 10 minus 4 adalah ketinggiannya 6 ya. Maka sederhananya adalah setengah kali 10 itu 5 ya kan, 5 dikali 6
sama dengan 30 meter persegi. Itu adalah nilai A2 ya untuk luas bidang segitiga. Nah, kemudian nilai X2 dengan Y2. X2 terhadap sumbu X ya pada bidang 2. Nah, ini kan sama ini 10 ya kan. Nah, hasilnya 5. Kenapa 5? Karena titik berat kembali lagi adalah titik pusat massa suatu benda, titik tengahnya ya. Karena di sini maksimumnya 10 pada bidang 2-nya, maka setengahnya dari 10 adalah 5. Ya, ini langsung hasilnya. Makanya saya jelaskan secara live ya. Oke, lanjut untuk Y2-nya. Untuk Y2-nya. Nah, 4 dari mana? Ini dia. Ada tinggi atau ada lebar sebelum bidang 2 ya terhadap sumbu Y. Karena kita mencari sumbu Y, ada nilai sebesar 4 meter. Maka kita lampirkan di sini 4 ya. 4 ditambah 1/3 dikali 10 min 4 dari mana? Nah, 1/3 adalah nilai untuk mencari nilai Y ya pada segitiga. Sama seperti contoh soal sebelumnya. 1/3 kali T sebetulnya ya. Nah, di sini tuliskan 1/3 kali T. Maka 1/3 tingginya berapa? 10 min 4 dari mana? Ini. Dari alas segitiga sampai tinggi maksimumnya ya. 10 min 4. Nah, kita sederhanakan 10 min 4 itu adalah 6 ya. Maka 4 plus 1/3 dikali 6. Maka kita sederhanakan menjadi 2. Jadi 4 plus 2 adalah 6. Oke, itu. Nah, pembedanya di sini ya, dengan contoh soal sebelumnya. Supaya kalian bisa membedakan gimana cara menentukan nilai Y-nya. Memang sedikit rumit di sini. Nah, ketika kalian belum bisa menentukan satu komponen ini ya, satu kesatuan komponen ini, dua bidang ini, A1, X1, Y1, A2, X2, Y2, otomatis kalian tidak akan bisa menentukan nilai titik beratnya. Ya, tidak akan bisa menentukan nilai titik berat. Titik berat itu apa simbolnya? X0 dengan Y0. Ini masih 2 dimensi ya. Oke, semoga kalian kedepannya bisa ya, karena sudah 2 contoh soal yang saya sajikan menyerupai, namun ada sedikit perbedaannya. Oke, lanjut. Penyelesaian akhirnya adalah di sini X0 Y0 ya, ini simbol saja XPM YPM. Oke. Sama ya rumusnya, A1 X1 A2 X2 atau X1 A1 tambah X2 A2 per A1 tambah A2. Sama saja, hanya dibulak-balik saja ya. Jadi kalian jangan bingung ya dengan contoh soal sebelumnya. Tinggal masukkan nilai X1 nya itu berapa. Itu 5 ya kan, dari sini 5. A1 nya berapa? 24 dari mana? Dari sini nilai luas bidang 1 yang persegi ya, 24 ditambah X2 yang ini 5 ya. Kemudian A2 nya adalah yang bawah 30 dimasukkan per A1 plus A2. A1 nya 24, A2 nya 30. Nah, ini di sini penyelesaiannya sudah memasukkan satuan ya. Saya tidak menganjurkan kalian memasukkan satuannya nih. Jangan tiru ya. Nanti malah bingung. Kalian hanya angka-angkanya saja yang dimasukkan. Oke, kita kalikan terlebih dahulu. 5 dikali 24 adalah 120 ya kan. 5 dikali 30 adalah 150. Kemudian dijumlahkan 24 dengan 30 adalah 54. Nah, baru kalian jumlahkan terlebih dahulu. 120 ditambah 150 adalah 270 ya, dibagi 54. Nah, sederhanakan, hasil akhirnya adalah 5 meter. Ini nilai apa? Nilai X0 ya, atau XPM. Oke. Nah, untuk YPM nya rumusnya sama kan? Mohon maaf. Rumusnya sama di sini. Ya, yang membedakan hanyalah di sini untuk sumbu X, ini sumbu Y. Maka yang tadinya sumbu X kita ganti unsur sumbu Y. Y1 dengan Y2. Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 plus A2. Oke, kalau sudah memasukkan rumus umumnya, kalian baru masukkan angkanya ya, yang tadi kalian tentukan. Y1 nya adalah sebesar 2 ya kan. A1 nya sama 24 ditambah Y1 nilainya 6, mohon maaf 2. Benar ya, 6 ya, 6. Y2 ya, mohon maaf, Y2 itu nilainya 6, A2 itu 30.
230. Maka per A1 plus A2 hampir sama. Ya. Kita kalikan dulu. 2 dikali 24 adalah 48. 6 kali 30 adalah 180. Baru kita jumlahkan ya. 48 dengan 180 jumlahnya ya. Dijumlahkan. Hasil perkaliannya kita jumlahkan. Ya, 228 dibagi 54. Ya. Hasilnya adalah 4,22 meter untuk nilai YPM atau Y0-nya ya. Jadi nanti kalian simpulkan terlebih dahulu. Nilai XPM dengan YPM-nya adalah 5 dengan koma ya, 4,22 meter untuk nilai titik berat pada bidang contoh soal yang kedua ini. Ya. Oke, itulah contoh soal yang kedua. Semoga dengan 2 buah contoh soal bisa kalian pahami lebih dalam lagi ya. Pertemuan berikutnya nanti kita seperti biasa saya akan menyiapkan latihan soal yang memang titik berat ya, 2 dimensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.